Selanjutnya, untuk rangkaian acara roadshow pada hari ini akan dilanjutkan dengan narasumber kedua, yaitu Dr. Vina Widya, spesialis urologi, konsultan female of urology. Kemudian sebelum sesi beliau dimulai, izinkan saya untuk membaca CV singkat beliau. Dr. Vina Widya, spesialis urologi, konsultan female urology, merupakan konsultan staf di Departemen Urologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Beliau saat ini juga menjabat sebagai Sekretaris Indonesian Continence Society atau Perkina. Beliau juga beberapa kali mengikuti training seperti Clinical Observership of Functional Urology di Belanda, Laparoscopic Training Program Japan-Indonesia Collaboration for Endo-Urology Training di Jepang, Bristol Urodynamic Course di Singapura, dan Urodynamic in Pediatric di London. Dr. Vina juga saat ini aktif sebagai anggota The International Society of Sexual Medicine, International Continence Society, European Association of Urology, dan Ikatan Ahli Urologi Indonesia. Dr. Vina Widya, spesial urologi, mendapatkan gelar profesi dokter dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada tahun 2009, dan beliau memperoleh gelar spesialis urologi dari Departemen Urologi Fakultas Kedokteran Indonesia pada tahun 2016. Tempat dan waktu dipersilahkan kepada Dr. Vina Widya untuk membawakan topik kedua yang berjudul The Rational Use of Antibiotic in Urology. Waktu dan tempat saya persilahkan, dokter. Terima kasih Dr. Steven atas kata pengantarnya. Izin, suara saya sudah terdengar? Sudah, dokter. Izin, jelas, dok. Slide-nya sudah terlihat? Sudah terlihat, dokter. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman-teman residen semuanya. Terima kasih atas undangannya pada acara hari ini. Tadi memang saya diminta untuk membawakan tentang rational use of antibiotic in urology, tapi itu topiknya sangat besar, jadi saya coba lebih fokuskan ke arah sisi penggunaan antibiotik pada operasi di bidang urologi, karena kalau besar sekali mungkin nggak cukup waktunya. Inilah background-nya. Belum lama ini ya, belakangan ini sudah ada laporan terkait adanya superbug. Superbug ini adalah sejenis mikroorganisme yang sudah multi ataupun pan-resisten yang merebak secara global dan menyebabkan peningkatan angka mortalitas dari pasien. Di satu sisi, data dari WHO di tahun 2019 dari 32 antibiotik atau antimikrobial yang diciptakan, hanya ada 6 antimikrobial yang dianggap inovatif, artinya yang dianggap efektif. Jadi ada ketimpangan dari situasi seperti ini sehingga menyebabkan problem adanya resistensi antibiotik yang sudah mengancam secara global. Nah, kita hampir, kalau dari WHO mengingatkan, ini posternya di tahun 2017. WHO sudah mengingatkan kalau waktu kita untuk mencari antibiotik yang baru, terus juga bersikap lebih bijaksana terhadap penggunaan antibiotik sangatlah penting karena waktunya hampir habis. Ini salah satu publikasi yang ada dari The Lancet. Diperkirakan ada 1,2 juta orang yang meninggal di tahun 2019 akibat resistensi antibiotik. Nah, jumlah ini dikatakan bahkan lebih banyak dibandingkan kematian akibat penyakit HIV ataupun malaria. HIV itu sekitar 860 kematian tiap tahun, sedangkan untuk yang resistensi terhadap antibiotik ini 1,2 juta. Ini sistematik analisisnya. Lalu kalau kita melihat lebih lanjut terhadap publikasi ini, dilihat bahwa negara-negara yang low social economic biasanya angka resistensinya ini menunjukkan sangat tinggi. Terutama ini ya di daerah sub-Sahara Afrika, ini angka resistensinya paling tinggi. Kalau kita lihat Southeast Asia, ini ya mudah-mudahan bisa bergeser ke sisi lebih kanan ya. Yang paling bagus tentu ini ada Australia, ada Middle East, ada Asia Timur. Lalu bagaimana dengan keterkaitannya dengan urologi? Kalau dilihat di grafik yang kiri ini, UTI berperan sebagai penyebab kematian nomor 4 di bawah infeksi saluran nafas bawah,
lalu infeksi pada bloodstream, lalu habis itu infeksi intraabdominal. Jadi UTI itu posisinya nomor 4. Bagaimana dengan kuman-kumannya? Nah, kumannya nih, ternyata E. coli berperan yang paling banyak angka kejadian resistensinya. Dan seperti kita ketahui, E. coli itu salah satu kuman yang merupakan paling banyak kuman yang kita hadapi ya sehari-hari untuk urologi. Infeksi saluran kemih, sebagian besar kumannya berupa E. coli. Jadi kita harus mulai hati-hati terhadap kondisi ini. Dan di Thailand di tahun, saya lupa, 2018 atau 2016, itu sudah dilaporkan adanya resistensi dari E. coli ini terhadap beberapa antibiotik. Jadi adanya overuse dan misuse ini berkontribusi terhadap kejadian resistensi antibiotik, termasuk uropatogenik bakteria. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem ataupun suatu badan mungkin di tiap-tiap senternya yang mendukung, mensupport adanya antimicrobial stewardship. Jadi adanya suatu kepengurusan yang mengontrol penggunaan antibiotik di satu rumah sakit atau di satu senter kesehatan sehingga penggunaannya bijaksana tanpa mengurangi angka efektivitas kepada pasiennya. Diharapkan dengan adanya kepengurusan ini, pemberian terapi itu bukan hanya efektif, tapi juga cost efektif. Beberapa misuse dari antibiotik yang sering terjadi adalah yang pertama, pemberian antibiotik empiris yang berkepanjangan tanpa adanya bukti infeksi yang jelas. Mungkin kadang-kadang yang banyak pada urologi ini ya, kayak chronic pelvic pain, prostatitis, kita sering banget memberikan antibiotik jangka panjang. Walaupun ya kita sendiri ragu, sebenarnya ada perannya apa tidak ya pemberian antibiotik jangka panjang ini. Lalu menterapi hasil urinalisasi kultur urin yang positif, padahal penyakitnya tidak ada. Contohnya misalnya yang kita sering kerjakan pemberian antibiotik pada pasien-pasien yang menggunakan kateter menetap ataupun kateter CIC. Mungkin teman-teman juga sudah membaca ya, sudah tidak lagi rutin diberikan antibiotik ataupun bahkan memeriksakan kultur urin pada pasien-pasien dengan kateter urin menetap ataupun CIC karena dikatakan tidak ada manfaatnya. Jadi hanya melakukan kultur urin pada pasien-pasien tersebut bila ada keluhan simptomatik. Lalu kesalahan yang ketiga adalah kegagalan untuk menggunakan antibiotik dengan spektrum yang lebih rendah. Padahal penyebabnya sudah diketahui. Contohnya pada kasus ini maksudnya seperti ini. Awalnya kita memberikan terapi empiris, biasanya terapi empiris itu antibiotiknya broad spectrum, lalu sebelumnya kita sudah melakukan kultur urin. Misalnya, kultur urinnya keluar, ternyata ada antibiotik yang spektrumnya lebih sempit yang bisa kita gunakan. Tapi karena dokternya merasa nyaman, pasiennya udah perbaikan nih dengan antibiotik empiris, udah deh nggak usah turun, nggak usah melakukan deeskalasi dari antibiotik. Karena sudah merasa nyaman, pasiennya perbaikan dengan broad spectrum antibiotik tersebut. Nah, inilah yang salah satu poin yang harus kita mulai sama-sama berubah. Karena proses deeskalasi dari penggunaan antibiotik itu memiliki peranan yang sangat besar, baik pada kesembuhan pasien maupun jangka panjangnya terkait dengan resistensi antibiotik. Dikatakan dengan melakukan deeskalasi dari antibiotik sesuai dengan kultur terapinya, angka kematian di ICU itu menjadi lebih rendah. Belum lagi kita tadi ya menanggapi potensi menurunkan angka resistensi di kemudian harinya. Lalu prolong prophylactic terapi. Mungkin masih banyak ya, mungkin saya juga masih sering melakukan ini, mungkin karena khawatir gitu ya, ragu dengan situasi operasi atau bagaimana gitu, atau pengalaman dulunya belum pernah ada pengalaman yang single use prophylactic antibiotik, jadi masih ingin menambahkan profilaksis itu lebih lama lagi. Lalu penggunaan eksesif dari certain antimicrobial agent. Contohnya mungkin kita sama-sama pernah melakukan, atau mungkin saya yang pernah melakukan, adalah dulu penggunaan fluoroquinolon yang sangat berlebihan, ya sehingga angka resistensinya sudah mulai tinggi. Kita akan coba bahas beberapa prinsip penggunaan antibiotik. Ini dari Global Alliance for Infection in Surgery. Organisasi mempropos 10 prinsip penggunaan antibiotik yang tepat pada
situasi operasi. Yang pertama tentu mengencourage adanya tindakan prevensi dan kontrol. Nah, ini yang sangat sebenarnya sudah kita kerjakan sehari dan sudah dicoba disosialisasikan, yaitu mencegah perpindahan kuman akibat tenaga medis. Ya, salah satu programnya mungkin sudah sangat familiar ya teman-teman semuanya, adalah program cuci tangan. Bagaimana kita mencegah supaya kita tidak jadi mediator untuk perpindahan kuman tersebut dari satu pasien ataupun ke pasien yang lain. Lalu dengan melakukan source control. Nah, ini juga untuk dokter bedah ini cukup familiar ya. Apabila ada sumber, contohnya misal abses, ya kita harus melakukan drainase ataupun membersihkan si sumber infeksi tersebut. Termasuk di dalamnya itu ya pemasangan drainase seperti misalnya nefrostomi ataupun drain pada lokasi abses sehingga sumber infeksinya itu bisa keluar. Lalu meresepkan antibiotik saat memang benar-benar dibutuhkan. Yang kedua, meresepkan antibiotik yang tepat. Contohnya ini ya, yang sekarang ini mungkin dulu kita biasanya antibiotik pilihan itu fluoroquinolone ataupun misalnya cephalosporin seperti cefixime yang generasi 3. Tapi misalnya saat ini trennya contoh pada perempuan yang dengan ISK yang simpel, pilihan utamanya bukan lagi fluoroquinolone ataupun cephalosporin generasi 3. Pilihan utamanya lebih ke arah fosfomycin, dan itu pun hanya digunakan single dose, bukan diberikan jangka panjang, misalnya setiap 3 hari minum fosfomycin, nggak seperti itu. Kalau kita lihat guideline-nya hanya cukup single dose saja pemberiannya. Lalu memberikan antibiotik dengan dosis yang tepat, melakukan reassessing treatment saat kultur urin sudah keluar tadi ya. Kalau perlu dengan melakukan reassessing ini kita bisa memilih antibiotik dengan spektrum yang lebih luas, atau tadi kita bisa melakukan deeskalasi dari antibiotiknya. Itu yang harus kita lakukan. Lalu menggunakan antibiotik dengan durasi yang terpendek, dan jangan lupa selalu mengedukasi diri kita ataupun kolega-kolega kita untuk mengupdate ilmu terkait dengan penggunaan antibiotik ini ataupun dengan infeksi yang berkaitan dengan profesi kita. Lalu jangan lupa melakukan surveillance terhadap resistensi antibiotik ini dan memonitoring penggunaan antibiotik di center-center tempat kita praktek nanti. Dan mensupport adanya interdisciplinary approach. Mungkin kalau yang kita kenal dengan PPRA, Program Pengendalian Resistensi Antibiotik, di dalamnya ada multidisiplin. Ada nurse, ada juga dokter dari berbagai multidisiplin. Ada penyakit dalam, tropik infeksi, ada mikrobiologi, ada dari farmakologi, dan itu kita bisa belajar satu sama lain, bisa memberikan masukan, tujuannya satu, untuk meningkatkan atau memberikan terapi penggunaan antibiotik yang lebih bijaksana, sehingga menurunkan angka resistensi di kemudian hari. Ini ada salah satu publikasi dari Lika et al. Hampir sama ya rekomendasinya. Pertama kita harus melakukan diagnosis yang tepat dulu terhadap infeksinya, dan harus mengerti perbedaan antara empiris dan definitif terapi. Lalu tadi mengidentifikasi apabila ada kesempatan untuk melakukan deeskalasi dari antibiotik. Lalu menggunakan obat antibiotik oral yang cost efektif dengan durasi terpendek. Lalu kita juga harus mengerti dari karakteristik obat-obatan tersebut sehingga kita bisa memberikan rute yang terbaik, terus juga dosis yang terbaik. Lalu kita juga harus bisa mempertimbangkan bagaimana karakteristik dari pasien kita yang akan mendapatkan. Ada beberapa tergolong pasien mungkin high risk. Lalu kita juga harus mengerti efek samping dari antibiotik yang akan kita berikan. Nah, kira-kira seperti ini. Tadi sarannya salah satunya nih, kalau kita ingin memperbaiki cara kita menggunakan antibiotik, nanti kalau teman-teman sejauh sudah menemukan tempat prakteknya, sebaiknya berkenalan dengan pola resistensi kuman di tempat teman-teman nanti akan berpraktek. Biasanya dari bagian patologi klinis, kalau di RSCM, akan mengeluarkan pola resistensi kumannya setiap tahunnya. Ini yang tahun 2021 ya. Kita lihat yang kita sering gunakan dulu. Nah, ini cefoprazone sulbactam juga sering kita gunakan. Angka resistensinya ini sudah di atas 50%. Jadi kita mesti mulai hati-hati.
dengan penggunaan cefoprazon sulbactam. Lalu juga ini bakteria profil di KSM urologi tahun 2021, seperti yang kita ketahui, E. coli masih kuman yang dominan, diikuti dengan Klebsiella pneumoniae. Ya, ini merupakan kuman-kuman yang memang sering ditemukan pada traktus urinarius. Ini biasa juga akan diberikan pola resistensi kumannya terhadap antibiotik-antibiotik yang tersedia. Nah, terkait dengan wound infection pada prosedur urologi, ada studi di Jepang mengatakan adanya infeksi saluran kemih preoperatif itu merupakan faktor resiko terjadinya angka surgical site infection. Dan selain itu, penggunaan kateter urin juga merupakan salah satu faktor resiko. Kalau kumannya masih sama ya, golongan Enterococcus dan E. coli. Lalu ada studi dari Vermadois tahun 2009 mengatakan kalau tindakan yang sifatnya minimal invasif di bidang urologi memiliki atau memberikan penurunan resiko infeksi yang lebih baik dibandingkan traditional approach. Traditional approach ini maksudnya operasi open surgery. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk memperdalam laparoskopi, kayaknya ini studi ini sangat mendukung ya. Nah, diketahui bahwa surgical site infection ini rata-rata temuannya sekitar 8% di populasi normal dan meningkat apabila pasien kita usianya di atas 60 tahun. Dan menurut CDC, surgical site infection ini termasuk peringkat ketiga, ya bagian dari infeksi nosokomial. Dan pasien-pasien yang masuk ke ICU ini 5 kali angkanya 5 kali lebih sering akan mengalami surgical site infection. Ini penelitian tadi ya dari Vermadois tadi dikatakan surgical site infection antara operasi yang minimal invasif dalam hal ini laparoskopi dan operasi robot kalau nanti suatu saat ada dibandingkan dengan open surgery ini angka superficial incisional surgical site infection itu lebih tinggi pada pasien operasi terbuka. Pada penelitian mereka dikatakan pasien-pasien yang menggunakan minimal invasif ini 0% angka kejadian superficial incisional surgical site infection-nya, sedangkan yang open surgery itu mencapai 10%. Lalu bagaimana dengan organ surgical site infection, jadi yang lebih dalam lagi infeksinya? Dikatakan juga tetap yang minimal invasif ini angkanya lebih rendah, dia 3,3% dibandingkan dengan yang open surgery itu 10%. Beberapa hipotesis yang diajukan kenapa terjadi seperti ini, yang pertama adalah pada saat kita menggunakan minimal invasif surgery, kontaminasi dari tangan operator itu lebih rendah. Hampir tidak ada ya kan, karena berupa instrumen steril semua yang masuk ke dalam tubuh pasien. Lalu juga dengan tingkat presisi yang lebih baik, mungkin dengan robotik ya ataupun laparoskopi dengan pembesaran yang lebih baik, operator ini bisa membersihkan area-area nekrotik dengan lebih baik. Lalu juga dengan presisi yang lebih baik, angka perdarahannya bisa lebih rendah sehingga itu menurunkan angka terjadinya surgical site infection pada operasi-operasi minimal invasif surgery di urologi. Nah, ini menurut paper ini beberapa risk factor-nya, usia, astanya yang lebih dari 3, pasien diabetes, malnutrisi atau obesitas, albumin yang rendah, adanya riwayat terapi radiasi ataupun penggunaan steroid, host imun statusnya kalau ada imunokompromis, kebiasaan merokok, daerah operasi, sama kontaminasi, level kontaminasinya. Nah, kalau kita bicara mengenai profilaksis pada bidang operasi, khususnya urologi, tujuan dari pemberian antibiotik profilaksis adalah mencegah terjadinya infeksi setelah prosedur, baik itu prosedur diagnostik ataupun terapi. Tapi jangan dianggap profilaksis ini untuk mengkompensasi kebiasaan operasi yang buruk, gitu. Jadi dia tujuannya untuk mencegah infeksi, tidak mengkompensasi teknik operasi yang buruk. Tapi jangan lupa, ini juga harus disupport dengan basic infection control strategi yang baik, lalu sterilisasi instrumen yang baik, dan jangan lupa
preparasi dari kulit pasien. Mungkin ada yang harus mandi dengan antiseptik tertentu, itu juga harus diperhatikan karena itu juga bisa mengurangi angka kejadian dari infeksi pasca operasi. Lalu pemberian profilaksis yang sukses dikatakan bergantung dari 3 prinsip. Yang pertama, pemberian ini harus diberikan pada individu yang memang high risk infeksi. Contohnya pada individu yang akan menjalani implantasi dari implan seperti artificial implant, atau yang akan mendapatkan bone grafting, atau diperkirakan operasinya ini akan sangat ekstensif, mungkin disisinya sangat besar, dan perkiraan kehilangan darahnya juga besar. Sebaiknya kita mengetahui kuman dan suseptibilitas, sensitivitas kuman tersebut sebelum operasi. Jadi mungkin untuk urologi nih, operasi yang berkaitan dengan traktus urinarius, ada baiknya kita rutin melakukan pemeriksaan kultur urin. Ada beberapa tempat yang melakukan 3 hari sebelum tindakan atau mungkin seminggu. Prinsipnya ada kultur urin sedekat mungkin dengan waktu prosedur. Jangan menggunakan kultur urin yang waktunya jaraknya sudah jauh karena itu bisa tidak valid lagi. Lalu profilaksis diberikan jika ditemukan adanya resiko. Tadi ya, ini kita sebaiknya melakukan kultur urin sebelum prosedur karena kalau sudah diberikan antibiotik, biasanya takutnya kumannya tidak tumbuh. Dan pemberian antibiotik profilaksis ini tergantung dari prosedur yang akan kita lakukan. Mungkin teman-teman juga sudah tahu ya, ada CDC klasifikasi terkait dengan operasi, dan perlu diingat klasifikasi ini berkaitan dengan operasi yang sifatnya terbuka, bukan operasi endourologi. Ada yang bersih tercemar, kontaminasi, atau yang kotor. Kalau endourologi tergolong clean contaminated, jadi bersih tercemar. Nah, ini kalau dari guideline IAUI yang baru ya, dan sudah dilakukan adopsi terkait dengan level kontaminasi bidang operasi, ini ada beberapa, masih sama seperti tadi, hanya ada sedikit modifikasi ya. Yang clean contaminated-nya ada dibagi 2, yang satu melibatkan GI tract. Nah, ini beberapa contoh operasinya. Contoh yang operasi bersih itu operasi di daerah sklerotomi yang terjadwal, vasektomi, varikokel, ataupun nefrektomi yang sederhana. Pada kasus-kasus seperti ini memang tidak disarankan untuk pemberian antibiotik. Lalu pada kasus-kasus yang bersih tercemar, bisa seperti misal operasi rekonstruksi pelvio-ureteric junction obstruction, terus juga operasi prostatektomi, operasi di daerah buli-buli, disarankan pemberian dosis tunggal, baik itu oral ataupun IV. Lalu ini yang clean contaminated yang berkaitan dengan saluran cerna, seperti melakukan diversi urin dengan menggunakan usus halus, membuat ileal conduit, itu juga disarankan pemberiannya dosis tunggal, bisa oral ataupun IV. Lalu untuk operasi yang contaminated, seperti melakukan operasi diversi urin menggunakan usus besar, atau terjadinya tumpahan isi dari usus halus dan usus besar pada area operasi, itu sebaiknya kontrol bakteria dilakukan sebelum operasi dan diberikan dosis tunggal pada saat melakukan operasi, serta memperhitungkan perpanjangan regimen bila operasinya berlangsung lama. Nah, ini yang kotor, pengobatan disarankan berdasarkan sensitivitas obat terhadap patogennya. Ini faktor resiko yang dapat meningkatkan terjadinya resiko infeksi yang berkaitan dengan penurunan ini ya, pertahanan alamiah dari saluran traktus urinariusnya dan sistem imunitas pasiennya. Pertama tadi usia lanjut, status nutrisi yang buruk, respon imun yang buruk, diabetes mellitus yang banyak di Indonesia, merokok, berat badan yang ekstrim tadi, malnutrisi, infeksi lain pada lokasi yang berbeda, kurangnya kontrol terhadap faktor-faktor resiko, dan penggunaan kortikosteroid jangka panjang. Ini faktor resiko yang khusus ya, adanya riwayat infeksi urogenital yang berulang, operasi melibatkan segmen perut, lalu dibutuhkannya drainase jangka panjang, ataupun ada batu saluran kemih. Nah, bagaimana terkait dengan pemberiannya? Timingnya. Timingnya bervariasi antara 30 sampai 60 menit sebelum insisi kulit.
Ada juga yang menyebutkan 120 menit sebelum insisi kulit. Ini biasanya pada obat-obat yang memang membutuhkan waktu yang lebih lama untuk tercapai konsentrasinya. Contohnya obat-obatan golongan fluoroquinolone, dia membutuhkan waktu yang cukup lebih lama ya. Bisa jadi pemberiannya mungkin 120 menit atau 2 jam sebelum tindakan. Lalu dikatakan apabila durasi operasinya itu lebih dari 4 jam dan kehilangan darahnya lebih dari 1,5 liter, bisa diberikan repeat intraoperative dosing of antibiotik. Jadi bisa diberikan dimasukkan kembali antibiotiknya. Rutenya tadi bisa oral ataupun IV, mungkin untuk tindakan-tindakan yang sifatnya outpatient klinik, kita bisa memilihkan oral. Lalu bagaimana dengan penggunaan irigasi lokal yang kita berikan antibiotik itu saat ini tidak direkomendasikan. Lalu bagaimana dengan jenis antibiotiknya? Pemberian jenis antibiotiknya tentu tergantung dari regio operasinya, terus juga disarankan menggunakan antibiotik dengan spektrum yang tersempit dan sensitif terhadap organisme yang ditargetkan. Lalu juga pertimbangan yang lain adalah biaya, safety-nya, kemudahan cara memasukkannya, farmakokinetik dan baktericidal activity dari antibiotiknya, dan juga pola resistensi kuman di tempat Anda bekerja. Ini salah satu panduan ya, guideline internasional yang sering kita pakai dari EAU. Kita nanti bandingkan dengan guideline yang ada di Indonesia, yang lokal guideline-nya. Memang kalau dari EAU untuk tindakan seperti urodinamik, sistoskopi, SWL itu tidak direkomendasikan lagi untuk diberikan antibiotik. Lalu untuk PCNL single dose, TUR juga dilakukan single dose, dan ini beberapa pilihan terapinya. Lalu bagaimana dengan guideline lokal? Ini sudah ada, mungkin teman-teman ada yang sudah membaca, atau kalau yang belum sudah ada ya bisa di-download mungkin dari website IAUI, Tata Laksana Infeksi Saluran Kemih dan Genitalia Pria tahun 2021. Nah, ini rekomendasinya. Contohnya tadi ya, uretroskopi dengan manipulasi minor yang menembus lapisan mukosa seperti misalnya biopsi, fulgurasi, dengan resiko kontaminasi yang rendah. Indikasi profilaksisnya saat ini sekarang tidak pasti. Jadi kita harus memperhatikan faktor resiko pada pasiennya. Lalu pilihan antibiotiknya kalau mau diberikan salah satunya adalah trimethoprim sulfamethoxazole, atau ya harus hati-hati pada pasien-pasien yang alergi dengan sulfa ya. Alternatifnya bisa cefalosporin generasi pertama ataupun kedua, dan pemberiannya dosis tunggal. Mohon maaf. Lalu untuk TUR, pemberiannya diindikasikan untuk seluruh kasus sebelum tindakan. Pilihan terapinya adalah cefazolin. Cefazolin ini cefalosporin generasi pertama ataupun trimethoprim sulfamethoxazole. Alternatifnya adalah amoxicillin clavulanat ataupun aminoglikosida. Sama pemberian dosis tunggal. Nanti bisa dilihat di ininya, di guideline-nya. Nah, urodinamik. Bagaimana rekomendasi tidak perlu diberikan antibiotik profilaksis kecuali didapatkan dari bakteri urea ataupun ISK. Nanti kita akan lihat di mana kadang-kadang guideline itu panduan, tidak mewajibkan kita melakukan itu, tergantung dari situasi center masing-masing. Tapi bukan berarti kita bisa serta-merta seenaknya memberikan antibiotik tidak mengikuti guideline. Karena dengan mengikuti guideline, kita juga mensupport penggunaan antibiotik yang lebih bijaksana. Lalu ini pada operasi PCNL ya, pemberiannya pada seluruh kasus, pemberian rekomendasi cefalosporin generasi pertama atau kedua ditambah aminoglikosida. Cefalosporin generasi ketiga yang banyak kita gunakan saat ini sudah di-preserve untuk kasus-kasus tertentu, dan biasanya diharapkan ada support dari hasil kultur urinnya. Pemberiannya kurang dari 24 jam. Ini beberapa tindakan seperti uretroplasti, rekonstruksi ureta anterior. Sebagian besar diperlukan antibiotik profilaksis, pilihannya adalah cefazolin, dan sarannya adalah dosis tunggal. Jadi ada baiknya kita semua
selalu mengupdate ya tiap tahun, karena infeksi ini salah satu yang penting dan seringkali update-nya sangat signifikan tiap tahunnya. Oke, bagaimana dengan SWL? SWL rekomendasinya saat ini hanya pemberian antibiotik hanya bila ada faktor resiko. Dan antibiotik yang bisa dipertimbangkan mungkin trimethoprim sulfomethoxazole karena ini juga obatnya pemberiannya oral, atau cefalosporin generasi pertama cefazolin, tapi cefazolin ini tidak ada ini ya, tidak ada sediaan oralnya karena tidak diabsorpsi di saluran cerna. Jadi memang pasti pemberiannya IV. Nah, tadi guideline-nya. Sekarang bagaimana sih dengan realitanya? Saya hanya mencontohkan sesuatu yang kebetulan ada di center tempat saya bekerja. Bagaimana dengan tadi SWL? Dari tempat saya bekerja, kita sendiri masih ada keraguan. Apakah cukup aman untuk melakukan SWL tanpa memberikan antibiotik profilaksis? Karena seperti diketahui, biasanya dengan adanya batu saluran kemih itu, biasanya ada kuman juga di dalamnya. Jadi saat ini masih berlangsung suatu penelitian multi center internasional bernama APPEAL, diwakili dari Indonesia, dalam hal ini Dr. Izal dan Dr. Widi, masih mengumpulkan sampel dan kita masih menunggu hasilnya apakah memang cukup aman untuk melakukan SWL tanpa pemberian antibiotik profilaksis ataukah masih diperlukan pemberian antibiotik profilaksis pada tata laksana SWL. Tadi bagaimana dengan terapi urodinamik? Kalau rekomendasi ya tadi bisa teman-teman lihat ya, kalau dari EAU sudah tidak merekomendasikan lagi pemberian antibiotik profilaksis pada prosedur diagnostik urodinamik. Tapi di center tempat saya bekerja, dalam hal ini RSCM, saat ini hasil penelitian operasional di RSCM yang baru keluar dan memang belum terpublikasi ya. Ini kami akan mengubah SOP yang tadinya pemberian antibiotik 3 hari pasca tindakan akan diubah menjadi antibiotik single 1 kali sebelum tindakan saja. Jadi memang agak berbeda ya. Kalau dari sistem rumah sakit di RSCM, pihak PPRA masih bisa mengikuti apabila memang ada publikasi ataupun ada data lokal yang menunjukkan memang masih ada kebutuhan pemberian antibiotik pada prosedur tertentu. Jadi penelitian operasional ini akan diaplikasikan pada SOP tata laksana urodinamik di RSCM. Jadi kadang-kadang guideline dan realitanya bisa saja tidak sama, itu sih intinya. Tapi tetap diharapkan penggunaannya bijaksana. Oh ini sama yang tadi, mohon maaf nih saya salah. Ini masih sama ya penelitiannya. Nah, saya mau sedikit memperkenalkan tentang antibiotic stewardship. Jadi ini adalah suatu kepengurusan yang tujuannya untuk meningkatkan kebijaksanaan atau kebijakan penggunaan antibiotik yang bertanggung jawab di center kesehatan. Di RSCM ada namanya PPRA, mungkin hampir sama ya di center-center yang lain juga. Dengan adanya PPRA ini diharapkan adanya training yang reguler pada staf di berbagai bidang, tidak hanya staf medis gitu, tapi juga bidang yang lain terkait dengan penggunaan antibiotik pada rumah sakit. Lalu tentu pada pelaksanaannya kita mengacu pada guideline baik nasional ataupun internasional. Seperti tadi saya bilang, mengacunya tetap ke guideline, tapi apabila ada data lokal dari ini kita masih bisa diadopsi. Lalu dilakukan adanya visit rutin dari bangsal-bangsal ataupun tempat perawatan. Dan biasanya ini dihadiri multidisiplin. Ada ahli mikrobiologi, ada dokter klinisinya, ada bagian farmakologi, ada bagian keperawatan, sehingga semua aspek bisa memahami apa yang diharapkan, apa tujuannya, dan bisa berjalan di satu jalan yang sama. Lalu juga ada audit dari penggunaan antibiotik yang berjalan di rumah sakit tersebut, dan juga ada monitoring dan feedback-nya. Hal ini sangat baik, sehingga mengingatkan kita ya, mungkin kita klinisi, mungkin kita tahu terkait dengan penyakit kita, tapi mungkin tidak semuanya kita update
bagaimana antibiotik kebijakan terbaru, bagaimana penggunaan yang tepat, farmakologi, farmakodinamika yang sehingga mempengaruhi cara pemberian pada pasien. Itu kita dengan adanya PPR atau antibiotic stewardship ini kita akan saling meningkatkan dan pengetahuan kita terkait dengan penggunaan antibiotik yang bijak. Nah, konklusinya dari bincang-bincang kita siang ini adalah antibiotik resistensi antibiotik semakin tinggi angka kejadiannya di secara global dan menjadi ancaman termasuk dari kematian atau mortalitas. Strategi untuk menurunkan angka resistensi ini ada beberapa hal. Yang pertama tentu prevensi is the best cure. Jadi jangan malas untuk melakukan prevensi. Kalau memang bisa melakukan vaksinasi, itu juga salah satu bentuk prevensi yang baik. Lalu meminimalkan penggunaan antibiotik. Jadi memang diberikan antibiotik pada kondisi-kondisi yang sangat diperlukan. Lalu penggunaan antibiotik ini harus berdasarkan klasifikasi dari lukanya, guideline, dan juga pola resistensi kumannya. Dan saran saya untuk mensupport dari antibiotic stewardship. Misuse of antibiotic puts us all at risk. Jadi kita harus bijaksana menggunakan antibiotik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Vina untuk presentasi yang sangat baik dan menarik, Dokter. Mungkin izin untuk kami lanjutkan ke sesi diskusi, Dokter. Ya, boleh, silakan. Ya, Dok. Baik, Dok. Izin, ini sudah ada beberapa pertanyaan dari audiens. Untuk pertanyaan pertama, Dokter, untuk praktikal yang sering kita lakukan di rumah sakit, Dokter. Misalkan kita mempersiapkan pasien, sebelumnya kita lakukan kultur urin, Dokter. Dengan hasil kultur urin itu dia steril. Tapi setelah 3 hari pos operasi kita dapatkan ada gejala-gejala seperti demam, leukositosis, peningkatan prokalsitonin dan CRP gitu, Dokter. Apakah dengan gejala seperti itu, pertanyaannya kita bisa langsung memberikan eskalasi antibiotik? Apabila kita eskalasi, kira-kira ada antibiotik yang direkomendasikan tidak, Dokter? Kemudian, kapan kira-kira kita harus lakukan kultur ulang pada pasien ini ketika ditemukan gejala-gejala tersebut, Dokter? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya pada prinsipnya tadi udah benar ya. Kita harus melakukan kultur urin sebelum tindakan prosedur. Gunanya adalah supaya pemberian antibiotik kita itu tepat dan kita tidak melakukan pemberian antibiotik yang berlebihan. Terus apabila kita untuk prosedur tersebut kita akhirnya memutuskan untuk memberikan antibiotik profilaksis pada pasien. Lalu misalnya kita menggunakan dosis tunggal ya saat itu. Beberapa hari kemudian pasiennya mengalami simptomatik dari infeksinya. Saran saya sih lebih baik dilakukan kultur urin ulang saat itu karena sebelumnya hasilnya steril untuk memandu kita. Dan sementara mungkin bisa diberikan terapi empiris sesuai dengan pola resistensi kuman di tempat Anda bekerja. Jadi tergantung dari pola resistensi kumannya. Seperti itu, Dok. Lalu kapan dilakukan pengulangan antibiotik kultur urin ya? Sebenarnya memang kerugiannya kalau kita melakukan kultur urin setelah pemberian antibiotik, ada kemungkinan kuman itu tidak tumbuh, Dok. Tapi seandainya misalnya setelah dilakukan pemberian antibiotik empiris, tapi tidak responsif, sebaiknya dilakukan antibiotik kultur urin ulang. Tapi prinsipnya sih sebaiknya pemberian pelaksanaan kultur urin itu dilakukan sebelum kita memberikan antibiotik, Dok. Siap. Baik, Dokter. Terima kasih, Dokter. Mungkin saya izin untuk lanjutkan ke pertanyaan kedua, Dokter Vina. Pertanyaan kedua ini mengenai pasien dengan yang sudah terdiagnosis urosepsis, Dok. Seperti yang kita ketahui kan biasanya pasien-pasien yang urosepsis ini perburukannya itu sangat cepat, Dokter. Misalkan dia dengan PCT-nya sudah tinggi, CRP sudah tinggi, begitu, Dok. Dan pasien ini sudah kita kultur urin, tapi dia masih menunggu kultur, Dok. Kan biasanya kejadiannya seperti itu. Jadi kultur itu menunggu 5-7 hari. Itu kira-kira apakah apa antibiotik yang bisa kita berikan pada pasien ini? Kemudian apakah boleh langsung kita eskalasi antibiotiknya, Dok? Pada pasien urosepsis. Ya, kalau pada pasien-pasien yang urosepsis atau critically ill patient, pilihan antibiotik empirisnya adalah pasti yang broad spectrum, Dok. Tapi sebelumnya jangan lupa ya, sebelum masukin antibiotik, tolong kultur urinnya dulu. Sehingga kita bisa dapat memantau. Kalau kita lihat literatur di luar negeri, itu sebenarnya kultur urin itu tidak perlu lama-lama, kayak kita 5 hari, 7 hari,
sebenarnya mohon maaf ya ada break sound-nya. Sebenarnya kalau kita lihat literatur tuh kultur urin itu mungkin 1-2 hari keluar gitu, tapi mungkin tergantung senternya ya. Kalau di tempat saya lah mungkin baru keluar mungkin 5 hari, 7 hari gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita baca-baca literatur tuh kultur urin 1-2 hari itu biasanya udah keluar 2 hari lah, karena katanya penumbuhan kuman itu sekitar 12-24 jam. Jadi harusnya tidak terlalu lama. Jadi memang kalau untuk yang pasien urosepsis atau critically ill patient pakai antibiotik yang ini broad spectrum. Nah kalau di center-center tertentu tentu ada bagian PPRA ya. Kalau kita mau menggunakan antibiotik yang broad spectrum, panitia PPRA ini salah satu pengendali antibiotik. Jadi kita biasanya lapor dulu untuk minta izin penggunaan antibiotik yang broad spectrum pada pasien kita. Apabila sudah di ACC oleh beliau, baru kita memberikan antibiotik broad spectrum tersebut. Gitu, Dok. Siap, Dokter. Jadi izin saya simpulkan, Dok ya. Jadi apabila ada pasien dengan critically ill patient, mungkin kita berikan antibiotik broad spectrum dulu sambil dulu kultur urinnya, Dok ya. Ya. Terima kasih, baik, Dok. Kemudian izin untuk melanjutkan ke pertanyaan berikutnya, Dokter. Mungkin dari tadi kita kan membicarakan preventif, Dokter, tapi terkadang yang sering kita temui di lapangan itu, Dok, jadi pasien setelah dioperasi, misalkan open surgery, dia terjadi surgical site infection gitu, Dokter. Kan kemudian pertanyaannya, apabila pasien sudah mengalami surgical site infection, Dokter, kira-kira apakah yang bisa kita lakukan berkenaan dengan pemberian antibiotiknya, Dok? Apakah prinsipnya sama dengan seperti yang tadi sudah dokter paparkan, kita menunggu kultur dulu, atau ada pertimbangan lain, Dok, untuk pasien-pasien yang sudah mengalami surgical site infection ini, Dok? Iya, Dok. Pada prinsipnya sama ya, Dok. Kalau ada tanda infeksi, ada penyakit, kita pasti akan memberikan terapi empiris dulu. Kita nggak mungkin nungguin hasil kultur dulu. Tapi tadi, entah itu kultur pus, kultur swab jaringannya diambil sebelum kita memasukkan antibiotiknya. Sama yang paling penting lagi adalah kalau surgical site infection itu menjadi fokus infeksi, source control harus dilakukan, Dok. Misalnya drainase abses, itu juga harus dilakukan karena itu salah satu faktor penting untuk keberhasilan terapi pada pasien. Terima kasih, Dok. Kemudian izin saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dan mungkin pertanyaan terakhir, Dok, untuk menutup sesi kita kali ini, Dokter. Ini berkenaan dengan infeksi saluran kemih, Dokter. Untuk pasien rawat jalan di poliklinik dengan infeksi saluran kemih yang sudah kita berikan antibiotik, Dokter. Kan kadangkala pasien-pasien ini seringkali kembali ke kita dengan keluhan yang belum membaik setelah kita memberikan antibiotik seperti itu, Dok. Kira-kira apakah ada pertimbangan terapi atau penggantian antibiotik atau terapi lain di luar antibiotik, Dok, yang bisa kita pertimbangkan untuk pasien-pasien ini, Dok? Iya, ini sebenarnya ini tergantung dari jenis-jenis ya, karena kita tahu ini ISK itu banyak spektrumnya. Tapi secara umum memang kalau ISK itu sederhana, kalau dari rekomendasi, koreksi saya kalau saya salah ya, memang kita tidak rutin melakukan kultur urin pada kasus-kasus ISK yang simpel. Kecuali kita ISK itu masuk ISK yang rekuren, misalnya, itu baru sebelum kita memberikan antibiotik, kita disarankan melakukan kultur urin. Jadi saran saya kalau misalnya secara empiris pemberian antibiotik kita masih tidak responsif terhadap pasiennya, boleh dilakukan kultur urin setelah itu. Tapi kalau misalnya gejalanya sangat mengganggu, kita bisa mencoba terapi empiris yang lain, Dok. Karena bagaimanapun pasiennya harus diterapi ya, nggak mungkin kita nungguin hasil kultur urin. Tapi tetap ya, Dok, berdasarkan pola resistensi kuman dan terapi empiris terhadap kuman patogen yang ditargetkan. Baik, Dokter. Terima kasih, Dokter. Terima kasih, Dokter Vina, untuk jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan audiens hari ini, Dokter. Terima kasih untuk waktunya, Dok, mengisi materi dan kegiatan brosur hari ini, Dokter. Terima kasih atas kesempatannya.